akan berhenti, la jangan berhenti gitu ya. Kemudian misalnya so sil aula gitu. Itu artinya lebih baik lanjut. Itu adalah ijtihad para ulama. Dan di mana kita memulainya? Dengan begini insya Allah semisal kita gini ya misalnya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih gitu. Nah, ada yang langsung baca tilawatih memulainya, padahal sebenarnya itu salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membaca itu salah dari mana wakaf ibtida'nya, kita akan banyak menyalahi arti. Semisal misalnya ibu membawa buku baru ke rumah gitu ya. Kemudian kita bacanya harusnya dari buku baru ke rumah, tapi kita bacanya dari baru ke rumah, sehingga bisa salah definisi artinya. Disinilah pentingnya para ulama itu berijtihad membuat di mana kita sebaiknya berhenti agar tidak salah arti dan di mana sebaiknya memulai. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali terbitan-terbitan Al-Qur'an yang di sana ada petunjuk bagaimana kita bisa berhentinya dan di mana kita memulainya. Dan memang kebanyakan orang kadang-kadang memulai dari ila gitu ya. Padahal itu cukup keliru di mana memulainya. Memulai dari fi, memulai dari min gitu. Nah, kemudian yang kedua, hukum mim dan nun mati. Di sinilah nanti akan ada muncul ya, nun mati itu ada ikhfa gitu ya, ada idgham gitu. Nah, itu tadi kita mengetahui bagaimana hukum saat huruf itu bertemu dengan mim sukun atau dengan nun sukun. Dan juga ada bagian tafkhim dan tarkik. Di sini adalah pelajaran bagaimana kita bisa mengetahui kapan kata itu dibaca tebal. Kapan satu huruf dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Seperti huruf ro, itu ketika dia fathah dan dhammah, maka dia dibaca tafkhim, ro atau ru. Tapi ketika dia misalnya kasroh, maka dia dibaca tipis, ri, gitu ya. Nggak ri, jadi nggak gitu. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang ternyata akan mempengaruhi bacaan Al-Quran kita. Nah, kemudian kol-kolah, misalnya ini ya, kalau dalam kita pas masih SD gitu ya, mungkin MDA, kita mungkin membacanya dengan baju di toko gitu ya. Nah, itu bagaimana ada abe gitu ya. Jadi para ulama itu telah menetapkan huruf-huruf inilah yang perlu kita membacanya dengan qalqalah. Begitupun dengan idgham gitu. Banyak jenisnya, ada hukum mat panjang pendek gitu ya. Kadang ada orang-orang yang bacanya kepanjangan sekali. Ada yang baca nggak ada matnya sama sekali. Ada yang malah justru meniru para ulama gitu mungkin syekh-syekh gitu, tapi dia mungkin berbeda-beda, nggak itu ya, nggak konsisten dalam membaca mat panjang pendeknya. Dan juga penting kita mengetahui makharijul huruf dan sifatnya. Di manakah awal mula keluarnya huruf itu? Misalnya huruf a sama h keluarnya di ujung tenggorokan. Kemudian a sama h munculnya di tengah tenggorokan. Kho sama gho munculnya di ujung tenggorokan menuju lidah gitu ya. Nah, itu bagaimana kita harus pas menentukannya di mana sumber keluarnya. Kalau misalnya kita baca misalnya H di tengah H, pasti agak ke H perginya. Jadi ketika kita mengetahui tadi di mana makhraj hurufnya, insya Allah tidak akan ada perbedaan satu sama lain dalam membaca Al-Quran itu. Nah, jadi terkadang kita baca Al-Quran, tapi kok kayaknya sama gitu semua rasanya. Misalnya, min qablu gitu ya. Padahal sebenarnya setiap masing-masing huruf itu, dia punya keistimewaan bagaimana kita memperlakukannya, alias membaca Al-Qurannya. Dengan begitu, insya Allah akan terasa sekali pengaruhnya dalam membaca Al-Quran. Jika misalnya ada orang yang membaca Al-Quran itu biasa-biasa saja, ada yang terasa berbeda sekali gitu ya. Bahkan kalau misalnya berbeda sama bernyanyi. Kalau bernyanyi itu memang disandarkan pada kemampuan si penyanyi, kemahirannya dalam bersuara, kemudian mengolah suara. Sedangkan tadi ilmu tajwid, setiap orang yang bisa mengaplikasikan ilmu tajwid ini, maka insya Allah akan sama bacaannya dengan orang lain, walaupun suaranya itu pas-pasan gitu ya di sini. Saya menggambarkannya. Dan terasa sekali keindahan Al-Quran apabila setiap muslim, mukmin yang membaca Al-Quran itu mengaplikasikan ilmu tajwid ini. Jadi ternyata banyak sekali ya gitu ya. Nggak cuma kita mengenal 26 huruf hijaiyah doang gitu, tapi ternyata kita perlu mengenal sifat-sifat huruf. Ada yang hurufnya dia tebal gitu, ada hurufnya yang dia hamas tuh kayak ta sama sa gitu ya. Ada hurufnya yang dia itu memenuhi rongga mulut seperti huruf sya gitu ya. Ada yang hurufnya mendekat ke lebih tebal, so gitu kan. Nah itu banyak sekali jenis-jenis huruf yang ternyata setiap huruf itu
ada masing-masing keistimewaan dalam pembacaannya. Sama seperti ini ya, seperti A mungkin lebih mudah, tapi ternyata ada juga orang-orang yang membacanya dengan A gitu ya, pakai tambah hamzahnya. Atau misalnya seringnya kayak ja gitu ya, jadi kayak ja. Atau kalau misalnya logat orang Padang itu da tebel, padahal harusnya da gitu ya. Dia antara pertemuan antara dua gigi seri, kemudian tidak ditekan gitu ya. Nah begitu ternyata keistimewaan ilmu tajwid ini gitu. Bahkan para ulama pun mereka membuat matan-matan alias rumus-rumus yang itu menjelaskan tentang ilmu tajwid ini. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar Imam Ibnul Jazari atau Tuhfatul Atfal yang dimana pada ini adalah matan-matan atau isi-isi dari ilmu tajwid ini. Oke, lanjut Kak. Nah, kenapa sih sangat penting sekali bagi kita mempelajari tahsin terlebih dahulu sebelum menghafal Al-Quran? Sedangkan selama ini, orang-orang pasti menggembar-gemborkan gitu ya, menyebut-nyebutkan semua keutamaan penghafal Al-Quran. Bagaimana kita bersegera menghafal Al-Quran. Bagaimana setiap huruf yang dibaca tadi, itu udah tuktab dihitung dengan asyratu hasanah, 10 kebaikan. Nah, di sini satu ayat yang saya sebutkan banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang mereka itu membaca Al-Qur'an dengan hak-hak tilawahnya, haqqa tilawati, maka merekalah yang mengimaninya. Ternyata Masya Allah luar biasa sekali. Bentuk keimanan kita kepada Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran itu tadi sesuai dengan hak-haknya. Hak-hak hurufnya, hak-hak tilawahnya, hak-hak makharijul hurufnya, tajwidnya, gunnahnya, idghamnya, ikhfanya, wakaf ibtida'nya, itu menunjukkan bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Saat kita memperlakukannya, membacanya sesuai yang dibaca dengan Nabi dan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum. Terus mungkin di sini ada pertanyaan, emang nggak boleh ya ngafal aja dulu, benerin bacaan antara gitu. Jadi kayak kita mungkin menjadikan prioritas menghafal Al-Quran yang pertama, kemudian kalau butuh dan kira-kira emang ngerasa penting gitu ya, Allahu a'lam, akhirnya baca Al-Qurannya nanti benerin bacaannya pas sudah hafal 30 juz. Jadi kadang banyak banget ternyata yang terjadi di lapangan gitu ya, dalam dunia para hafizul Quran, mereka yang terlebih dahulu menghafal Al-Quran, kemudian mereka mentahsinkannya, memperbaikinya, itu pada saat mereka sudah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi ibaratnya kita kayak udah bangun rumah gitu ya, ternyata setelah kita bangun rumah, yang penting bangun rumah dulu gitu, tanpa memperhatikan dari struktur dindingnya gitu ya. Ternyata setelah selesai, kira-kira apa yang perlu diperbaiki ya gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, di sini saya ini ya mengganti bahasanya dengan supaya teman-teman semua di sini Ahlul Quran bisa memahami. Yang pertama adalah biar bacaannya nggak ada salah satupun dan sama persis sama bacaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di sini bagaimana kita membaca Al-Quran sebagaimana yang dibacakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak bisa seenak kita baca Al-Quran. Yang penting Al-Quran kayak gini ya, kayak gini bacanya. Bahkan menurut saya pribadi gitu ya, yang kami pelajari gitu, misalnya di Al-Quran Indonesia itu terdapat bacaan Latinnya ya, bacaan Latinnya. Nah itu tuh ternyata bahaya gitu ya, dan kita mendapati ada beberapa para yang membaca Al-Quran, mereka ternyata tidak membaca Al-Quran, tapi membaca bahasa Latinnya gitu ya, tidak membaca huruf Al-Quran yang telah dituliskan dalam Al-Quran, melainkan mereka membaca huruf Latinnya. Sehingga semisal kasroh, mereka mengingat itu dari fi. Misalnya kayak fi itu ada dua huruf i-nya, fi gitu ya. Kemudian fi amwalihim gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membaca pakai huruf Latin, maka tidak akan bisa diketahui atau diidentifikasi bagaimana membaca Al-Quran itu dengan benar. Dan di sini sebagai ini ya, sebagai celetukan, kalau salah baca Al-Quran, sorry itu bukan Al-Quran gitu ya. Jadi ibaratnya bahkan kalau kita salah baca Al-Quran,
maka itu bukan Al-Qur'an gitu. Karena Al-Qur'an itu pasti sesuai dengan yang dibaca Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya saya seperti ini ya, lagi tes hafal Quran gitu, kemudian ada yang hilang. Kamu baca apa? Itu bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an pasti dia lengkap seluruh hukum tajwidnya dan juga apa namanya? Serta tidak ada huruf yang tertinggal gitu ya. Sering kita ketinggalan huruf inna atau salah baca anna gitu. Karena Al-Qur'an itu tadi persis sama yang dibaca Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga kekeliruan sedikit pun itu sudah melencengkan dia dari makna Al-Quran itu sendiri. Nah, semoga yang bagian pertama ini dimengerti dan menjadi sebuah pengingat paling utama. Kemudian yang kedua, pentingnya memperindah bacaan Al-Quran itu, bacaan kita dengan tartil dan tajwid. Nah, warattalnahu tartila. Kemudian dalam surah Al-Muzammil juga ya itu disebutkan. Kemudian dalam riwayat Daud, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan bacaan kalian. Jadi Masya Allah, di antara hikmahnya Al-Qur'an tadi, ketika dia dibaca dengan tartil dan tajwid, maka itu akan memperindah bacaan kita. Dan sahabat yang paling Nabi sukai bacaannya adalah Abdullah bin Mas'ud, yang seringkali Nabi menyuruh dia membaca Al-Qur'an itu. Ya Mas'ud gitu ya. Ya Abdullah, Iqra'il Qur'an lana. Bacakan kepada kami Al-Qur'an. Padahal sebenarnya Rasul bisa baca Al-Qur'an sendiri, tapi karena menyukai bacaan Abdullah bin Mas'ud yang sesuai dengan tajwid dan tartil, maka Rasulullah pun suka mendengarnya gitu ya. Nah, jadi dan di sini mungkin sebuah kayak gambaran juga ya, kayak hasil gini. Kalau bacaannya nggak indah, jadi nggak betah ngaji. Di sini semoga dipahami. Yang saya tekankan di sini bukan irama Al-Quran ya, tapi baca Al-Quran dengan tartil dan tajwid, maka insya Allah akan memperindah bacaan itu. Apakah kita mendefinisikan indah itu dengan suara, dengan irama yang indah gitu, yang bagus? Itu salah satu ciri-cirinya. Tapi yang utama itu ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid, maka akan indah bacaannya. Misalnya awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Contohnya gitu ya. Awala ya'lamuna, jadi ya'lamuna anna Allah ada gunnahnya, ditekankannya. Tapi kalau misalnya awala ya'lamuna anna Allah, pasti kita kayak gemes sendiri gitu ya. Kita nggak merasakan keindahan Al-Quran itu gitu. Yusirruna wa ma yu'linun. Cepat-cepat gitu ya. Jadi tanpa tartil. Dan di antara hikmah membaca Al-Quran dengan tartil tadi adalah dengan perlahan. Perlahan ini yaitu tartil ini kita memberikan hak tilawah tadi. Misalnya tadi di amat awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma itu 2 harakat dibaca dengan 2 harakat. Ketika kita pendekkan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirru. Nah, jadi kayak langsung kehilangan gitu ya. Huruf ma yang misalnya tadi itu kita harusnya baca 2 harakat, kita baca 1 harakat doang, kita akan langsung merasa gelisah karena dia itu tidak tersampaikan dengan benar. Nah, kalau bacaan Al-Quran kita nggak indah gitu ya, maksudnya tadi nggak sesuai dengan tajwid dan tartil, maka kita jadi nggak betah ngaji gitu. Kita udah merasa lelah terlebih dahulu. Dan emang Al-Quran itu adalah haruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ruh yang disampaikan ke jiwa kita. Bagaimana sih kita agar tetap tersampaikan ruh tadi ke jiwa kita? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Maka insya Allah kita jadi betah berlama-lama mengaji. Jadi ibaratnya kita jadi kayak ngerasa pengen ngaji lagi karena kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Sering sekali kita terfokus pada jumlah yang harus banyak kita capai. Pokoknya hari ini aku harus kelar 3 juz. Kita terburu-buru mengajinya. Seperti pada saat Ramadan gitu ya. Kita menargetkan kita sehari harus kelar 5 juz. Kita buru-buru. Yang penting kholas gitu ya. Yang penting selesai targetnya. Dan ternyata kita lama-lama menjadi geleh gitu ya. Apa sih istilahnya, kayak ngerasa kayak bosan dan muak sama Al-Quran. Muaknya kenapa? Kita merasa Al-Quran itu melelahkan. Padahal kita membacanya tanpa aturan sebenarnya, yaitu dengan tartil dan tajwid. Dan yang ketiga itu sarana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasakanlah ya, kalau misalnya ada sebuah puisi yang disampaikan kepada kita bacanya dengan datar doang,
beginilah kehidupan gitu ya. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan penghayatan yang dalam dan juga sesuai contoh para yang membacakan puisi, contohnya puisi ya. Beginilah kehidupan. Nah, itu contohnya. Pasti kita merasakan bagaimana ketika kita membaca Al-Quran tadi dengan tartil, Allah benar-benar berbicara kepada kita. Bagaimana dalam ayat-ayat yang at-tolak gitu ya, itu kan banyak kol-kolahnya ya. Itu tuh jadi kita kayak terhentak beberapa kali ketika Allah mengingatkan bahwasanya kita harus berhati-hati dengan kata-kata tolak gitu. Bagaimana pentingnya kita menjaga rumah tangga. Ini contoh, semisal di juz 2 itu banyak ayat tolak. Nah, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi harus sesuai dengan tuntunan. Jadi kita nggak bisa deketin seseorang itu tadi dengan kita gerasa-gerusu. Nggak mungkin buru-buru, harus dengan cara yang baik, kemudian juga dengan sikap yang baik, dengan adab yang baik, termasuk bacaan Al-Quran. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan, yang penting baca Al-Quran gitu. Maka kita udah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya Allah minta kita membaca Al-Quran tadi dengan tuntunannya, sesungguhnya itu sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang telah saya sebutkan ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlaunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Nah, bagaimana ya? Dan di sini banyak kondisi-kondisi yang nanti teman-teman perlu sadari bahwasanya memanglah yang paling utama bagi kita terlebih dahulu itu memperbaiki bacaan kita. Sehingga nanti insya Allah kita melatih lisan kita ini tadi sesuai dengan tuntunan. Bagaimana walaupun kita orang Minang gitu ya, orang Jawa, orang Sunda yang mungkin punya beberapa karakteristik dalam bicara kita, tapi saat kita membaca Al-Quran tadi dengan tajwid dan dengan tahsin, maka insya Allah akan sama bacaan semuanya. Sehingga tidak akan bisa lagi dibedakan kamu suku apa. Mungkin ketahuannya kalau bicara bahasa Indonesia kali ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ketika lagi mengaji gitu, insya Allah nggak akan ada perbedaan. Makanya, Masya Allah luar biasa sekali beberapa orang-orang Indonesia gitu ya, ulama-ulama Indonesia, yang mereka menjadi imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi. Karena mereka membaca Al-Quran itu tadi dengan indah dan tartil, sehingga bisa menyamai para syekh-syekh di sana, masyayikh Al-Quran di sana. Oke, lanjut Kak. Nah, di sini ya, saya mungkin di hari ini, malam ini, karena mungkin nanti insya Allah ada diskusi, jadi mungkin nggak akan memperlama materi gitu ya. Beneran loh gitu ya, kalau nggak tahsin itu beneran bikin nyesel, bikin nyesel. Yang pertama itu adalah, jadi susah menghafal Quran. Jadi bisa nih teman-teman melihat gitu ya. Sekarang kalau udah mulai menghafal, kok Ustazah saya lama banget menghafal Qurannya ya. Kok katanya Quran itu mudah. Katanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir gitu. Tapi kok ternyata malah susah. Ya mungkin tadi penyebabnya adalah belum melakukan tahap paling penting, yaitu tahap tahsin. Nah, kenapa dia susah menghafal Quran? Karena Al-Quran tadi, ketika tidak dibaca dengan ilmu tajwidnya, maka dia akan susah mengendap di otak kita, ataupun di jiwa kita. Kita seolah-olah membacanya tadi itu dengan kemampuan kita menghafal buku-buku biasa. Bayangkan, kenapa sih penting sekali ilmu tajwid ini? Karena untuk membedakan dia dengan bacaan-bacaan yang lain. Jika misalnya bacaan yang lain itu kita bisa baca tanpa nada, tanpa suara, tanpa hukum gitu ya. Bahkan kita bisa baca dengan diam, baca diam dalam hati. Al-Quran tadi harus didengarkan, harus dilafalkan. Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu gitu ya, la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kamu itu dirahmati dengan bacaan Al-Quran tadi. Jadi kalau misalnya susah menghafal, coba cek lagi kira-kira, atau susah murojaah ya, apakah bacaannya sudah benar. Soalnya insya Allah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar, maka dia akan mudah menghafal Al-Quran. Dan dia merasakan cinta menggebu-gebu, karena dia merasakan nikmat Al-Quran tadi sampai ke jiwanya. Dan yang kedua, susah memperbaikinya nanti. Jadi kalau orang-orang udah buru-buru ngafal Quran, kemudian tanpa tahsin, maka akan susah baginya untuk memperbaiki bacaannya ketika dia telah menyelesaikan hafalannya. Saya ada sebuah cerita ya, sebelumnya dulu pas lagi SMA gitu juga pernah ikut ini ya, musabaqah hifzil Quran. Itu saat itu saya ikut lomba 10 juz.
Nah, ada satu orang laki-laki yang beliau itu udah khatam 30 juz dan beliau itu ikut 30 juz. Dan ternyata banyak bacaan yang salah. Sehingga setiap dia membaca satu ayat, bacaannya tuh udah lancar gitu ya. Mungkin, tapi salah bacaannya gitu. Salah bacaannya, sehingga ketika dia setiap membaca satu ayat, di stop. Ulang lagi. Ini harusnya bacanya bukan mim, tapi bacanya seperti ini gitu ya. Terus diperbaiki. Sehingga membuat dia stres. Dan dia menangis gitu ya. Ya Allah Ustadz gitu. Fulan gitu kata guru saya. Bacaan kamu itu lancar sekali, tapi salah. Inilah yang bikin bahaya. Sehingga membuat dia itu merasa menyesal luar biasa. Nah, di sini kenapa pentingnya di sini kita nanti akan butuh sekali pentingnya tahsin dengan guru. Jangan pikir gitu ya. Jangan beranggapan kalau tahsin ini cukup kita lihat di YouTube, kita tirukan gitu. Kita butuh yang namanya korektor. Alias kita butuh yang akan memperbaiki dan melancarkan bacaan kita, memperbaikinya tadi adalah guru kita, guru Al-Quran kita. Makanya Al-Quran ini adalah ilmu yang nggak bisa sendirian. Kalau sendirian, kita hanya mungkin mendengarkan dari murotal, kita tidak bisa mengetahui atau mengoreksi bacaan kita. Kita pikir kita udah hebat banget gitu ya. Bacaan kita udah bagus banget, padahal ternyata banyak salahnya. Makanya teman-teman semua di sini nanti kalaupun udah ikut kelas Quran, penting ya cari guru. Oke, yang terakhir, tidak bisa menikmati keindahan Al-Quran. Al-Quran itu indah sekali, menjadi hidayah bagi kita semua. Bagaimana hidayah itu sampai? Pasti dengan membacanya dengan hak tilawahnya tadi. Dan insya Allah ketika kita membaca Al-Quran dengan tadi tartil, dengan tahsin, insya Allah kita akan betah berlama-lama bersama Al-Quran. Jadi kita tidak hanya mesti menghafal Al-Quran saja, tapi dengan tadi kita mentadaburi ilmu tajwid, kita jadi makin merasa terpanggil dan mungkin tersemangati untuk terus berusaha memperbaiki bacaan kita. Kalaupun misalnya sudah terlanjur menghafal Quran dan bacaan masih belum benar, belum ada kata terlambat buat memperbaiki bacaan tadi, insya Allah. Oke, lanjut Kak. Dan ini ya, yang terakhir ini ya, terakhir. Belajar ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan itu perlu kesabaran. Jadi pastilah ya, mau nggak mau ya harus bersabar gitu. Pasti kita butuh banyak usaha gitu buat memperbaiki bacaan kita. Makanya kita sering gini ya, sering menganggap ustazah sabar itu ada batasnya. Bukan, justru pahala sabar yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang bersabar itu akan diberikan tanpa batas. Jadi bagi yang susah membaca Al-Qur'an gitu ya. Maka dia misalnya dia susah membaca Al-Qur'an, tapi dia masih berusaha terus belajar. Dia mendapatkan falahu ajroni, tapi yang bagi lancar falahu ajrun gitu ya. Jadi di sini Allah kasih pahala atas kesabarannya dan juga usahanya membaca Al-Qur'an. Jadi bisa jadi wallahu alam kita masih susah baca Al-Qur'an itu supaya Allah ngasih kita double pahala gitu ya. Combo pahala. Dan juga insya Allah akan menambah semangat dan nikmat membaca atau menghafal Al-Quran. Janganlah wala tasta'jil bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Janganlah engkau terburu-buru menyelesaikan Al-Quran sebelum Allah menyempurnakan wahyunya kepadamu. Jangan buru-buru kita membaca Al-Quran, tapi kita belum menyelesaikan yang perlu kita lakukan, yaitu memperbaiki tajwid dan hafalan Qurannya. Nah, kalau misalnya nanti kita masih perlu bacaan Quran gitu ya, diperbaiki, dan mungkin kita menambah hafalan Quran itu diperbolehkan gitu. Nanti kalau dia nanya dengan syarat harus talaki sama guru. Contohnya adalah anak-anak ya, yang mana mereka belum bisa baca Al-Quran, tapi kemudian guru-gurunya membacakan Al-Quran kepada mereka dan mereka menirukannya sehingga insya Allah bacaannya benar. Jadi kalau teman-teman di sini ingin membaca Al-Quran juga, menghafal Quran, kemudian dengan bacaan yang benar, maka satu caranya yaitu mendengarkan bacaan guru dan juga talaki dengan guru. Insya Allah dengan begitu akan terjaga bacaan teman-teman semua dengan tahsin dan tajwidnya. Oke, insya Allah itu ya sekian dari saya. Semoga setelah ini, ini udah ya Kak ya semuanya Kak ya. Insya Allah bisa termotivasi dan saya mungkin merekomendasikan satu lembaga yang cukup bagus ya buat tahsin itu. Yang saya temukan sekarang itu diantaranya LTQ Iqro itu dengan metode Baligo di Bekasi, serta Usmani, lembaga Usmani. Itu baru yang saya ketahui referensinya. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa sharing juga kalau misalnya punya beberapa referensi lembaga untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan kalau misalnya insya Allah dengan
tidak ada kata terlambat ya. Yang penting karena untuk Al-Quran itu pasti akan ilmunya sangat luas, apalagi ilmu tahsin dan tajwid, dan juga ilmu yang lain-lainnya, tadabbur juga. Tapi semoga ini menumbuhkan giroh kita sebagai muslim untuk terus memperbaiki diri. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustazah yang telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa untuk kita orang-orang awam ya Ustazah. Jujur saja saya juga belum terlalu memahami tahsin, juga tahfiz juga biasanya sedikit-sedikit gitu taunya. Nah, semoga teman-teman semua yang mendengarkan dapat mengambil apa ya, mengambil intinya tuh, mengambil apa manfaatnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ya Bu Ustazah ke sesi tanya jawab. Di kolom chat mungkin sudah banyak yang ingin bertanya. Nah, kita batasi karena waktu juga 3 pertanyaan yang bisa mewakili semua dan 5 pertanyaan yang akan dijawab via WA. Nanti pertanyaan yang 5 lagi gitu ya. Nanti akan kami kirimkan kepada Ustazah, juga jawabannya akan kami share juga ke grup besar. Oke, pertanyaan nih Bu Ustaz. Ini udah di kopas ya. Di sini sebelumnya tahfiz kan harus tuntas. Pertanyaan pertama, sebelumnya tahfiz kan harus tuntas, tahsin terlebih dahulu gitu ya. Dan tahsin itu lumayan butuh waktu yang lama. Nah, seandainya di sekolah tahfiz ternyata ada siswa yang mengajinya dengan mengeja, dan di sekolah itu ada target, intinya harus punya hafalan Ustaz. Nah, jadi bagaimana ya Bu Ustaz? Nah, Ustaz ya. Ya, jadi intinya gini ya. Bacanya masih belum benar, tapi ada target tahfiz, begitu kah? Iya betul. Ya. Sebenarnya gimana ya? Mungkin tadi yang kondisi-kondisi sekarang ini, idealnya gitu ya, kita memang tidak boleh memaksakan seorang anak gitu, atau misalnya menghafal Al-Quran itu tanpa dia belum bisa membaca Al-Quran itu dengan benar. Bahkan kalau balita pun, kita harus mengajarkannya Iqra terlebih dahulu, huruf hijaiyah, sampai dia bisa membaca Al-Quran, baru dia mulai menghafal Al-Quran. Nah, tapi kalau misalnya emang ada keharusan seperti itu, berarti harus menggenjot memperbaiki bacaannya itu di rumah. Jadi insya Allah sih nggak apa-apa ya, seiring waktu itu akan terus diperbaiki, bacaannya akan terus ada kemajuan dan perbaikan. Tapi memang syaratnya menjadikan persen waktu buat tahsin itu 70% dan tahfiz itu 30%. Setidaknya begitu ya. Jadi insya Allah walaupun bacanya tadi kurang benar, dan mungkin tadi dengan talaki ya. Jadi walaupun anak-anak tadi, kalau talakinya sama guru, insya Allah akan benar bacaannya, dan jangan dibiarkan hafal sendiri kalau masih belum bisa dipastikan bacanya benar. Jadi mungkin kalau anak-anak kan mereka nggak ngerti ilmu tajwidku banyak banget gitu. Mungkin kita udah dewasa ngerti ilmu tajwid, tapi mungkin bisa diajarkan bacaan yang benar. Insya Allah mereka seiring waktu akan paham. Jadi setidaknya perlu guru yang mentalakikan bacaan kepada anaknya. Sering ya sekarang itu para asatizah, guru-guru tuh baca wadduha, jadi ulang berkali-kali. Itu cara yang paling insya Allah cukup mampu dan tangguh manjur buat ngajarin anak baca Al-Quran. Dan memang sebaiknya juga anak itu butuh ya bukan mengerti ilmu tajwid, tapi ngajarin dia itu dengan ilmu tajwid. Gitu sih insya Allah. Baik, terima kasih kepada Bu Ustadzah yang telah menjawab pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu, Assalamualaikum Ustazah, saya baca Quran, tapi merasa belum sempurna. Nah, kira-kira tips apa ya dari Ustazah untuk teman-teman yang belum merasa sempurna gitu, Ustazah? Ya. Mungkin gini ya, coba lihat di rumahnya atau di lingkungannya, kira-kira apakah sudah ada setidaknya orang yang lebih bagus bacanya dibandingkan kita, gitu ya, itu yang pertama. Nah, jadi ketika baca Al-Quran mungkin bisa minta tolong teman kita itu dengerin bacaan kita. Jadi kita ngaji terus, kemudian
dia dengerin bacaan kita sambil membenarkan bacaan kita. Kemudian juga ini ya, setidaknya baca Al-Quran itu jangan dengan suara yang kecil. Kadang kita ngaji dengan suara kita yang kecil banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kayak menggumam gitu ya. Setidaknya itu dengan suara yang standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga telinga kita bisa merekam bacaan kita. Dan kalau mau sih mungkin ada teman saya juga yang dia itu ngajinya dengan cepat, dia mulai merekam bacaannya gitu. Setelah didengerin, wah banyak yang kurang ya gitu. Sehingga dia jadi bisa self correction, memperbaiki sendiri. Tapi insya Allah kalau tadi kita ngerasa belum sempurna, berarti itu adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kira-kira ada yang kurang nih dalam diri saya, gitu kan? Apa namanya? Yang penting sekarang itu berarti kayak Allah ngasih kita hidayah buat mempelajari tahsin. Jadi itu adalah sebuah kebaikan ya. Jadi kadang kalau kita udah merasa resah, sebagaimana perkataannya Khalifah Umar bin Khattab, "Idza aradtu syai'an fadzalika anna Allah Ta'ala alhamani an ad'uhu" gitu. Kalau aku lagi pengen sesuatu, itu pertanda Allah meminta aku mendoakan sesuatu itu gitu. Jadi kalau teman-teman memang pengen memperbaiki bacaan Quran, berarti ya jangan hanya menjadi dipendam, tapi jadilah didoakan. Semoga dengan begitu insya Allah kedepannya bacanya akan lebih baik insya Allah. Oh, Masya Allah teman-teman, tuh yang tadi bertanya banyak sekali ya tips ya. Kayak tips, terus bagaimana caranya, sudah dijawab sama Bu Ustazah. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang cukup mewakili juga.